Bagaimana kabarnya semua? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Baik. Materi kemarin masih ada yang mengingatnya? Sedikit. Dan pasar Bursa. Sekarang kita akan melanjutkan mengenai pasar modal dan pasar kualifikasi. Ya, pasar. Jadi kalian tahu apa itu pasar modal? Tempat banyak pihak yang membutuhkan dana. Ada yang punya tidur di sini? Itu ada siapa yang tahu pihak yang membutuhkan dana itu siapa? Siapa? Saya. Dalam pasar modal itu kan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana lebih. Nah, pihak yang membutuhkan dana itu ada yang tahu? Tak ada. Tidak. Jadi pihak yang membutuhkan dana itu adalah perusahaan dan pemerintah. Dan pihak yang memiliki dana ini adalah Nah, jadi pasar modal adalah suatu tempat yang memiliki tempat bertemunya antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana lebih. Dan melalui pasar ini dapat dialokasikan secara efisien untuk mendukung perekonomian di Indonesia seperti pengembangan usaha, pengembangan infrastruktur dan kebutuhan lainnya. Di sini ada instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah produk keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal untuk memenuhi kebutuhan perdagangan perdana emiten dan memberikan peluang investasi bagi investor. Berikut adalah jenis-jenis instrumen pasar modal
yang pertama adalah saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau instansi dalam sebuah perusahaan yang memberikan hak atas dividen dan hak suara. Lalu yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat yang diberikan oleh perusahaan, surat utang yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji membayarkan bunga secara berkala dan pokok utang pada jatuh tempo. Lalu yang ketiga yaitu reksadana, yaitu investasi kolektif di mana dana dari banyak investor dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio seperti saham dan obligasi. Lalu yang keempat adalah derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset lain seperti opsi dan kontrak berjangka. Selanjutnya ada pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal seperti transaksi jual beli efek. Pelaku pertama adalah emiten. Emiten adalah perusahaan atau institusi yang menerbitkan efek atau saham dan obligasi untuk mendapatkan dana dari investor. Lalu yang kedua adalah investor. Investor adalah individu atau institusi yang membeli efek untuk tujuan investasi dan keuntungan jangka panjang. Lalu yang ketiga yaitu bursa efek. Bursa efek itu adalah tempat penjual belian atau perdagangan efek seperti bursa efek Indonesia. Lalu yang keempat yaitu lembaga penunjang. Lembaga penunjang itu adalah pihak yang mendukung pelancaran pasar modal seperti sekuritas atau pialang saham. Yang terakhir yaitu otoritas pasar modal. Otoritas pasar modal adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi aktivitas pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan Indonesia atau OJK. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Fungsi utama dalam pasar modal adalah sebagai tujuan yang pertama membantu perusahaan atau pemerintah menghubung dana jangka panjang untuk membiayai kegiatan bisnis atau pembangunan. Nah, jadi pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana jangka panjang melalui penerbitan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi. Yang kedua, memungkinkan masyarakat memiliki sebagian kepemilikan perusahaan melalui pembelian saham. Nah, jadi pasar modal menjadikan masyarakat pemilik sebagian perusahaan dengan membeli saham yang diterbitkan. Dengan memiliki saham, investor dapat berhak atas sebagian keuntungan perusahaan atau dividen. Nah, hal ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pertumbuhan perusahaan dan mendapatkan keuntungan finansial. Yang ketiga yaitu pasar modal memberikan akses bagi investor untuk menjual dan membeli aset keuangan secara mudah dan cepat. Nah, jadi pasar modal menyediakan platform terorganisasi seperti obligasi, bursa efek untuk memfasilitasi transaksi jual beli aset seperti saham dan obligasi. Investor dapat paling mudah membeli dan menjual aset tersebut sesuai kebutuhan mereka. Karena pasar ini menawarkan artinya aset dapat diubah menjadi tunai dengan cepat tanpa kehilangan nilai secara signifikan.
awal mana perusahaan pertama kali membayar uang. Lalu pasar sekunder. Ya betul. Ya. Jadi di sini pasar perdana itu adalah investor membeli efek langsung dari emiten dengan harga yang ditentukan. Transaksi ini bertujuan untuk menghimpun dana bagi perusahaan untuk pembiayaan proyek atau ekspansi usaha. Lalu pasar sekunder itu adalah tempat di mana efek yang telah ditentukan di pasar perdana dilakukan di bursa efek Indonesia. Nah, investor dapat membeli atau menjual efek dari investor lain bukan dari emiten. Berbeda dengan pasar perdana yang langsung dari emiten. Nah, karena efek pasar sekunder ini ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan penawaran dan permintaan. Selanjutnya ada risiko pasar modal. Risiko dalam pasar modal adalah potensi kerugian yang dihadapi investor akibat fluktuasi nilai investasi. Di sini ada 5 risiko dalam pasar modal. Yang pertama itu ada risiko pasar. Apa itu risiko pasar? Potensi kerugian yang dihadapi investor akibat fluktuasi nilai investasi. Lanjut banyak itu. Nah, risiko pasar adalah risiko yang timbul atas kerugian atau perubahan kondisi pasar seperti fluktuasi harga saham karena faktor ekonomi dan politik yang tidak terduga. Lalu yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ini terjadi ketika kita sulit untuk menjual dan membeli saham dengan harga yang kita inginkan karena volume transaksi yang rendah atau kurangnya pembeli. Lalu yang ketiga yaitu risiko kredit. Ini adalah risiko perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan obligasi ganda, membayar bunga atau mengembalikan pokok utang. Risiko yang keempat adalah risiko suku bunga. Risiko ini adalah risiko yang muncul ketika perubahan suku bunga mempengaruhi nilai pasar dari obligasi. Misalnya, kenaikan suku bunga dapat menurunkan obligasi yang sudah ada. Yang kelima adalah risiko inflasi. Risiko inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli dari hasil investasi atau nilai uang yang kuat menjadi lebih kecil. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu pasar valuta asing. Apa itu pasar valuta asing? Ada yang tahu? Nah, dari pasar valuta asing adalah pasar global di mana mata uang diperdagangkan. Di pasar ini mata uang dibeli dan dijual untuk tujuan perdagangan internasional, investasi dan spekulasi. Dengan singkatnya, pasar valuta asing itu adalah pasar pertukaran uang gitu. Nah, pasar valuta asing ini adalah pasar terbesar di dunia yang memungkinkan pertukaran mata uang antar dunia atau negara. Di pasar ini mata uang diperjualbelikan berpasangan di mana satu mata uang dibeli dan mata uang lainnya dijual. Selanjutnya ada pelaku pasar valuta asing. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral suatu negara berperan dalam
uang tersebut dengan melakukan investasi di pasar valuta asing. Mereka juga menetapkan kebijakan moneter yang mempengaruhi suku bunga dan inflasi. Lalu yang kedua adalah bank komersial. Bank komersial menyediakan layanan transaksi mata uang untuk perusahaan, institusi, dan individu. Mereka juga berperan dalam pasar forex untuk tujuan spekulasi dan hedging. Yang ketiga adalah perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang beroperasi di berbagai negara seringkali terlibat dalam pasar forex untuk melakukan konversi mata uang guna untuk mendukung perdagangan internasional dan transaksi dalam bisnis mereka. Selanjutnya ada jenis pasar valuta asing. Di dalam valuta asing atau forex terdapat beberapa jenis transaksi yang umum dilakukan. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot ini adalah transaksi jual beli yang diselesaikan segera atau dalam 2 hari kerja. Ini adalah transaksi yang sederhana di mana harga yang disepakati disebut harga spot. Selanjutnya transaksi forward, yaitu transaksi di mana dua pihak sepakat untuk membeli dan menjual mata uang di masa depan pada harga yang sudah ditentukan. Ini biasanya digunakan untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga adalah transaksi swap, yang merupakan kombinasi antara transaksi spot dan forward. Pihak-pihak yang terlibat melakukan pertukaran mata uang pada satu tanggal dan kesepakatan untuk transaksi balik pada tanggal lain di masa depan. Yang keempat, transaksi futures, yaitu kontrak yang diperdagangkan di bursa untuk membeli atau menjual mata uang pada harga yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Berbeda dengan forward, futures diperdagangkan secara terstandarisasi di bursa. Yang terakhir yaitu transaksi spot, yang opsi, yaitu memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu di masa depan. Opsi digunakan untuk tujuan spekulasi atau perlindungan terhadap perubahan nilai tukar yang diinginkan. Nah, jadi beberapa jenis transaksi yang telah dijelaskan tadi digunakan tergantung tujuan dan kebutuhan pelaku pasar. Transaksi spot dilakukan secara langsung, sedangkan transaksi forward dan swap memungkinkan pelaku pasar melakukan transaksi di masa depan. Kontrak futures memberikan kemudahan melalui standar yang lebih jelas, dan opsi memberikan fleksibilitas bagi investor untuk memanfaatkan fluktuasi harga mata uang tanpa kewajiban. Nah, jadi semua jenis transaksi ini memainkan peran penting dalam perdagangan pasar valuta asing. Selanjutnya, fungsi pasar valuta asing. Yang pertama adalah pasar valuta asing memfasilitasi transaksi perdagangan antar negara dengan memungkinkan konversi mata uang. Perusahaan dapat membeli atau menjual barang dan jasa lintas negara menggunakan mata uang yang berbeda. Yang kedua yaitu investor dapat memanfaatkan fluktuasi nilai tukar mata uang untuk mencari keuntungan. Pasar forex menawarkan peluang investasi yang besar melalui spekulasi terhadap pergerakan mata uang. Yang ketiga yaitu pasar valuta asing memungkinkan perusahaan atau investor untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi nilai tukar.
yang dapat mempengaruhi hasil keuntungan atau biaya operasi. Hedging dilakukan melalui transaksi forward, swap, atau opsi. Yang keempat, pasar forex berperan dalam menentukan nilai tukar antara mata uang satu negara dengan negara lain. Nilai tukar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi, politik, dan kebijakan moneter yang ada di pasar global. Nah, jadi pasar valuta asing ini memiliki peran penting dalam perekonomian global. Fungsi utamanya adalah memfasilitasi perdagangan internasional dengan memungkinkan pertukaran mata uang yang berbeda. Selain itu, pasar forex juga memberikan peluang investasi bagi para pelaku pasar untuk melakukan fluktuasi nilai tukar. Tidak hanya itu, pasar ini juga digunakan untuk mengelola risiko nilai tukar melalui mekanisme hedging dan menentukan nilai tukar mata uang yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama, kondisi ekonomi, yang kedua suku bunga, yang ketiga inflasi, keempat stabilitas politik dan keamanan, kelima neraca perdagangan, dan keenam intervensi pemerintah dan bank sentral. Nah, jadi nilai tukar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut yang telah disebutkan tadi, negara dengan ekonomi yang kuat dan suku bunga yang menarik cenderung memiliki mata uang yang lebih kuat. Selain itu, stabilitas politik dan intervensi oleh bank sentral juga memainkan peran penting dalam menentukan nilai tukar mata uang suatu negara. Nah, semua faktor ini berinteraksi untuk menciptakan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Nah, yang terakhir adalah risiko pasar valuta asing. Yang pertama adalah risiko perubahan. Risiko perubahan adalah nilai tukar risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pelaku pasar. Perubahan nilai tukar yang tidak terduga dapat mempengaruhi hasil investasi atau biaya interaksi. Yang kedua yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu adalah risiko ketika pasar tidak mencakup volume transaksi untuk membeli atau menjual mata uang dengan harga yang ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengeksekusi transaksi dengan harga yang menguntungkan. Yang ketiga yaitu risiko kredit. Risiko kredit ini adalah risiko bahwa pihak lawan dalam transaksi forex gagal memenuhi kewajibannya, misalnya transaksi forward dan futures yang dapat menyebabkan kerugian. Lalu yang keempat yaitu risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah perubahan suku di suatu negara dapat mempengaruhi nilai mata uang dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi investor atau perusahaan yang terlibat dalam transaksi forex. Lalu yang kelima yaitu risiko politik. Risiko politik adalah kestabilan politik, perubahan kebijakan pemerintah, atau ketegangan internasional yang dapat menyebabkan fluktuasi besar dalam nilai tukar mata uang, terutama dengan negara dengan sistem politik yang tidak stabil. Yang keenam adalah risiko ekonomi. Risiko ini adalah
menciptakan ketidakstabilan dan risiko bagi pelaku pasar. Nah, sekian materinya. Ada yang paham atau terus.